warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru setengah ya. Kita lanjutin. Saya sudah share di Classroom. Silakan bisa dilihat. Masih seputar teori bebas konteks. CFG, konteks free grammar. Fokus sekarang yaitu tentang tree ya, atau parsing tree, pohon penurunan. Mungkin ini lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat di classroom-nya. Oh ya, silakan absen di e-kampus ya, sambil jalan sambil absen. Oke. Materinya mungkin sedikit seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita kuliah sebentar. Fokus sekarang yaitu tentang tree, masih bagian dari konteks free grammar ya, CFG, yaitu parsing atau tree ya. Di sini ada teorinya. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graph ya. Kita pernah mengenal teori graph baik di matematika ataupun ya seperti kemarin finite state automata atau mesin ya, finite state mesin. Kemudian yang artinya adalah suatu graph terhubung tidak sirkuler ya. Maksudnya itu mungkin tidak seperti circle ya, ketika tree itu berbeda dengan kalau circle itu kan selalu looping berputar. Kalau ini modelnya pencarian, jadi sampai ke akarnya. Yang memiliki suatu simpul atau node atau vertex seperti di graph sama yang disebut dengan akar. Tuh. Ya, dan dari root atau akar tersebut memiliki lintasan ke setiap simpul. Berarti sama seperti akar, jadi dari atas ke bawah gitu. Nanti kalau nggak ketemu sampai ujung, balik lagi ke atas, nyari lagi ke akar berikutnya. Seperti itu. Pohon penurunan atau derivation tree atau parsing tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string. Nah, di sini bisa mencari deretan string ya, atau intai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal. Menurunkan huruf besar sampai menjadi huruf kecil, gitu ya. Setiap simbol variabel atau non-terminal akan diturunkan menjadi terminal atau huruf kecil sampai tidak ada yang belum tergantikan. Artinya sampai dia tuntas ke huruf kecil semua. Begitu. Contoh di sini, kalian bisa buka di slide yang Pak Garno buat itu sedikit, ambil browsing yang lain. Barangkali masih banyak kekurangan. Di sini ada satu himpunan produksi di mana
S menurunkan AB besar atau variabel non terminal atau variabel di mana A-nya itu menurunkan A kecil, A besar atau A, B-nya menurunkan B kecil, B besar atau A atau B. Nah, dari himpunan produksi ini itu salah satunya ada string yang bisa dibangkitkan, itu yaitu AA B B B gitu, seperti yang dilihat berikutnya. Ini salah satunya ada string yang bisa diperoleh dari himpunan produksi yang ini. String yang salah satu tersebut diantaranya adalah deretan AA B B B B. Tuh. Ya. Nah, di sini dijelaskan pada pohon tersebut simbol awal akan menjadi akar atau root. Simbol awal itu katakanlah S ya. Setiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Setiap kali menurunkan penelusuran akan dipilih aturan produksi yang ke arah solusi gitu. Ya. Kemudian simbol-simbol variabel atau huruf besar akan menjadi simbol-simbol yang mempunyai anak. Berarti ketika huruf besar itu seperti kesepakatan di awal bisa diturunkan menjadi huruf kecil. Kalau tidak bisa berarti kan kemarin sudah latihan penyederhanaan dengan useless, empty, itu kan unit, kalau tidak ada dibuang dulu kan. Nah, singkat cerita ini itu sudah disederhanakan terlebih dahulu, kemudian kita ditelusuri dengan parsing tree gitu, dengan derivation tree atau sekarang pohon penurunan. Asumsinya sudah disederhanakan terlebih dahulu urutannya dengan menggunakan penghilangan produksi empty, penghilangan produksi unit, penghilangan produksi useless gitu. Nah, baru mendapatkan himpunan produksi yang sudah sederhana, barulah kita dicari pembangkitan deretan string yang diperoleh kemudian secara tree pohon gitu ya. Kemudian berikutnya lagi simpul-simpul yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal atau huruf kecil. Huruf kecil itu simbol terminal yang tidak bisa menurunkan lagi. Kalau kita bicara simbol terminal yang ada pada gambar di bawah ya, dari kiri ke kanan akan memperoleh untai seperti yang di awal AA B B B B. Nah, himpunan produksi yang ini kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Kita telusurin S itu menurunkan AB besar. Kita lihat di sini. S menurunkan AB besar. Oke. Si A-nya itu menurunkan A kecil sama A besar atau A kecil. Nah, kita lihat sebelah kiri. Si A-nya itu menurunkan A kecil, A besar. Tuh. Berulang si A-nya itu bisa menurunkan A kecil. Nah, berulang si A-nya itu bisa menurunkan A kecil. Sehingga sebelah kiri bisa diperhatikan si A-nya itu bisa berulang menurunkan atau menurunkan A kecil. Sehingga dibaca dari sebelah kiri ke kanan sudah memperoleh deretan A sama A. Kalau kita kombinasikan A yang 2 di atas ini, AA, B, 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 sudah diperoleh 2A. Tuh. Ya. Kemudian kita kembali lagi. Si S itu di samping menurunkan A juga menurunkan B. Nah, kita lihat sebelah kanan ruas yang S menurunkan si B. Step awal menurunkan si B. B ini bisa menurunkan B kecil, B besar loh. Kita lihat. Nah, kita lihat B kecil, B besar. Dan si B juga bisa menurunkan B kecil loh. Tuh, sehingga bisa diperoleh ya. B kecil yang terakhir ini adalah B yang sendirian tadi. Ketika B yang kedua ini seperti menurunkan kembali B sama B besar. Nah, seperti awal lagi. Jadi bisa berulang ya, baik itu
A ataupun menurunkan A kecil A besar, balik lagi ke A menurunkan A kecil A besar, balik lagi ke A kemudian menurunkan A kecil A besar gitu. Bisa berulang. Begitu juga dengan B. B itu bisa menurunkan B kecil B besar. B itu bisa menurunkan B kecil B besar. Sampai diperoleh deretan B yang sesuai dengan string yang ada. Tuh. Kebetulan di sini contohnya adalah AA triple B. Berarti kalau kita baca dari gambar, S menurunkan A besar, B besar, di mana A-nya itu menurunkan A kecil, A besar, atau A, itu dapat diperoleh deretan A sama A. Sehingga A sama A ini yang depan sudah dilangkahi lah, paling gampang bahasanya. Kemudian si S ini menurunkan B besar. Oke, B besar ini menurunkan B kecil, B besar. B besar itu menurunkan B kecil, B besar lagi loh. Sehingga kita peroleh B yang pertama, B yang kedua. Tuh. Kemudian di akhir pungkasan B yang ini menurunkan satu B. Nah, di sini paham ya? Gampang. Tes 1, 2, 3. Halo? Halo? Pak. Yang lain gimana? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kenapa yang A-nya itu hanya menurunkan A kecilnya cuman yang menurunkan A kecil A besarnya itu sekali doang, Pak. Sementara yang B itu 2 kali. Oke, Atau gini. Terima kasih Mas Jamal. Saya pain deh. Oh, jangan kita bisa. Oke, biar nggak hilang deh. Oke, kelihatan ya. Oke, kita ulangi. Ceritanya itu gini Mas. Kalau mamanya katakanlah ada to the point aja lah ya. Soal pertama itu ada deretan himpunan produksi. Himpunan produksi. Nah, ya. Nah, ketika kenapa A itu kok bisa sekali? Kenapa yang B kok berulang 2 kali? Intinya kan gitu ya. Nah, dari himpunan produksi yang ini, itu yang disuruh adalah kita disuruh ngecek bahasa gampang lah, secara abstraksi. Untuk deretan string itu kita disuruh ngecek untuk deretan string gitu. Ya. Nah, kita disuruh ngecek untuk deretan string gini Mas. A A B B B. Nah, gitu. Kita disuruh ngecek ini Mas. Oke. Dari himpunan produksi yang ini. Itu disuruhnya dengan apa? Disuruhnya ternyata dengan konteks tree grammar, parsing tree gitu lah, pohon penurunan. Itu.
Kan padahal kalau kita telaah, himpunan produksi yang ini itu bisa menghasilkan deretan string selain ini saja loh. Tuh, bisa banyak loh, yang lain-lain banyak. Katakanlah A-nya 10 kali, B-nya 2 kali juga bisa. Itu termasuk kategori dari himpunan produksi ini gitu. Nah, kebetulan soalnya katakanlah disuruh ngecek yang ini aja. Tuh. Oke, yang itu dulu ya. Jangan jauh-jauh. Kemudian kita balik ke sana. Kalau ada himpunan produksi kayak gini, kalau kita ngecek dengan parsing, bisa mendapatkan deretan string A, A, B, 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 gimana caranya? Otomatis kita punya pikiran, kalau S itu bisa menurunkan A sama B. Kan itu deretan pertama kan. Kemudian si A ini gimana caranya saya bisa mendapatkan A pertama? Gitu kan. Otomatis coba kalau kita A pertama yang ini. A pertama. Oke, katakanlah asumsi A yang belakang ini. Oke. Kemudian masih ada A yang kedua. Oh. Ya enggak? A yang kedua saya dapat dari mana ya? Katakanlah kayak gini. Nah, gitu. Apakah ini sama ini itu bisa diperoleh? Gitu. Ya. Kalau kita lihat dari sumber si himpunan produksinya. Gitu kan. Nah, kalau umpamanya kita bisa nggak kalau kayak gini? Apakah kalau kayak gini itu sesuai dengan produksi yang unit yang ini? Sesuai nggak kira-kira kalau kita bentuknya seperti ini? Itu. Apakah sesuai? Sesuai nggak data-datanya? Sesuai, Pak. Ada yang nggak jawab sesuai nggak? Ayo. Tidak, Pak, tidak sesuai. Ya, jadi kontroversi kan, ada yang jawab tidak, ada yang jawab sesuai. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti kotak yang ini, ya, ini, itu, nah, itu seperti A yang ini itu, dia memiliki turunan kayak gini. Mas Damang. Gitu, Mas. A kecil, A besar, atau AA. Itu. Karena yang dipakai ininya. Gitu, Mas. Nah, maka kita olah lagi nih kalau umpamanya biar dapat A 2 kali, tetapi sesuai dengan produksi unit yang ada gitu. Oke. Otomatis kita olah nih. A ini bisa menurunkan A ini. Oke. Coba kita pakai. Kalau tadi pakai yang belakang dulu kan ya, yang ini kan ya, ternyata nggak cocok, gitu kan. Coba kita pakai yang depan. Otomatis ada A kecil, A besar. Tuh. Kita pakai yang depan. Kemudian A yang gede ini kan seperti A yang depan yang ini kan. Bisa juga menurunkan sebuah A yang belakang. Akhirnya begini kan. Nah, gitu.
A yang depan ini menurunkan A kecil, A besar. Sementara A besar yang ini, itu juga A besar yang ini loh. Itu bisa juga menurunkan A kecil. Itu. Sehingga singkat cerita, karena kita butuhnya dua, yang ini, selesai sudahlah. Yang pertama, yang kedua. Gitu. Kita butuhnya dua nih. Jadi cuman sekali aja gitu. Coba kalau kita butuhnya hanya 3. Gitu. Ya, bisa saja ketika A-nya 3 seperti berlaku A yang ini dulu. Seperti itu. Karena butuhnya 2, berhenti kan, ini cuma 2, selesai kan sudah. Dan tidak punya buntut lagi, tidak punya akar ke dalam lagi. Karena sudah mentok ada pada variabel terminal namanya si A kecil. Oke, tapi berbeda dengan si B karena kita butuhnya 3. Ya, si B ini kita butuhnya 3. Nah, kalau kita butuhnya 3, coba mainkan di deretan produksi unit yang si B. Kita B yang pertama katakanlah 1. Oke. Katakanlah B1. Mentok dong udah, berhenti, nggak bisa lagi. Karena variabel terminal nggak bisa turun lagi kan. Nah, kita pakai yang depan, yang B kecil, B besar yang ini. Makanya B kecil, B besar. Nih. Nah, kita punya variabel si B besar itu yang bisa dikembangkan lagi, atau diperdalam lagi, atau diturunkan lagi lah. Oke, dapat B. Ya, ini masih bisa turun lagi lah. Nah, gambarin yang ini agak jembar ya, agak longgar. B. Oke, mentok dong, yang ini mentok. Oke, berarti yang depan selesai dapat 1. Tinggal B yang kedua belakang gimana dapatnya? Mainkan lagi ke arah B ini terminal kan, variabel non terminal. Berarti si ini kan, nah yang ini kan berarti berlaku seperti di atas kan. Tuh. Nah si B itu bisa nurunin lagi loh. Iya seperti B yang di depan itu sebagai alfa gitu. Jadi menjadi B lagi sama B besar lagi gitu. Sehingga ini katakanlah masih bisa turun loh. Dan yang ini sudah tidak bisa loh. Dapat B yang kedua. Tuh. B yang itu masih bisa turun loh. Nggak boleh gantung sisa begitu, nggak boleh. Harus sampai tuntas. Ternyata masih punya B yang ketiga. Yaitu yang ini. Deretan. Kebetulan B yang simbol ini, apa namanya, produksi unit, itu kadang dia bisa menurunkan 1 B kecil doang. Ya ini jadinya kan jadi B kecil. Jadi kita impas punya B3, 1, 2, 3. Bacanya dari kiri kan. AA, B, B, B. Sehingga kita dapat yang ini. Itu. Singkat cerita, jawabannya adalah kenapa kok bisa berulang? Sesuai kebutuhan dan kebutuhan itu di apa namanya? Bukan tapi menggunakan aturan produksi yang ini itu accepted loh. Tuh. Ya. Kita kombinasikan triple B yang ini menggunakan produksi unit yang ini itu accepted loh. Tuh. Sehingga kalau mamanya ada B 10 kali ya akan
B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Berarti mainnya yang ini dulu gitu. Terus sampai dapat 9, kemudian baru yang sekali ini yang ke-10-nya. Kalau dilihat dari himpunan produksi yang ini, dari komponen yang ketiga yaitu produksi unit yang itu gitu. Gimana Mas? Apakah mewakili jawabannya? Mas Damang. Ya Pak, terima Oke, kasih ya. tadi sudah terjawab. Kemudian contoh lagi yang kedua mungkin ada nggak ya di bawahnya? Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua, ceritanya diselusurin dulu, kemudian baru gambarin. Padahal fokusnya sama, digambarin aja. AA, B, B, AA gitu. Yang ini. Ya, dari himpunan produksi yang ini. Tuh. Sehingga ceritanya ini penjelasan yang bawahnya itu. Kalau bisa mendapatkan string AA, BB, AA itu accepted enggak gitu. Melalui penurunan terkiri, melalui penurunan terkanan. Gitu. Nah, kalau dari himpunan produksi S menurunkan AAS atau A menurunkan SBA atau BA, gimana kalau dipergunakan untuk membuktikan ada string AA, BB, AA dengan parsing? Gimana caranya? Gitu. Ya, kalau kita selusurin yang ini, penurunan yang ini nih, yang penjelasan bawahnya. Kan ini kan cuma step by step nih. S menurunkan AA, S gitu kan, ASA, ASB, AS gitu. Ya. Si apa namanya? Si A yang besar ini itu dirubah gitu. Sehingga apa namanya? Diurutkan sedikit demi sedikit akan bisa menjadi string AA, BB, AA. Coba kita perhatikan ya sebelum masuk ke pohon. Dia menggunakan penurunan sebelah kiri. Gitu. Kiri itu artinya si A besar itu. Ketika kanan itu si S yang besar itu. Gitu. Ya. Kemudian kita dapat melihat pohon penurunannya pada gambar meskipun pohon penurunannya berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Nah, kalau kita perhatikan yang sini, okay. Si S itu menurunkan A besar S. Kemudian si A itu bisa menurunkan SBA, S besar, B kecil, A besar. Kalau kita dilihat di sini, deretan yang kedua. Tuh, ya. Kemudian si S-nya itu bisa menurunkan A sendirian, seperti ada di yang baris pertama. Tuh. Kemudian si A besarnya itu bisa menurunkan B kecil, A kecil. Tuh. Kita lihat yang kedua, baris kedua. Tuh. Kemudian si S ini bisa menurunkan A kecil saja, seperti kejadian di baris pertama. Nah, kalau kita perhatikan kan, si S menurunkan A yang ada di deretan sebelah kiri ini berlaku. Si S yang sebelah kanan ini juga menurunkan A juga kepakai lagi gitu kan. Bisa berulang artinya. Gitu. Yang sama-sama kalau kita baca dari kiri ke kanan, AA, B, B, AA. Jadi deretan untai string yang ada ini itu cocok enggak, accepted enggak gitu dengan himpunan produksi yang ini. Itu fokus dari parsing tree. Kalau kita membuktikan apa namanya deretan string itu cocok dengan himpunan produksi, berarti accepted si parsingnya gitu, atau cocok lah, paling gampangnya seperti itu.
Gimana? Yang di sini paham belum? Metodenya dulu deh. Oke, kalau mahirnya mah bisa latihan. Oke, kita lanjutin. Contoh ketiga kita lihat. Biasanya persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon turun adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju pada suatu untai yang ditentukan. Hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan studi yang bisa menuju solusi sama seperti tadi di atas. Contoh ya, S menurunkan AB atau BA, A menurunkan A, AS, B, AA, B menurunkan B, BS, A, BB. Nah, dipakai untuk menelusuri untai string yang ini. AAA, BB, A, BB, BB, A. Gitu. Gimana menggambar parsing tree-nya? Gitu kan. Kalau kita perhatikan, si S menurunkan AB, ditaktikkan kitanya kan. Nah, kalau coba kita S menurunkan BA dulu, dapat enggak gitu, dicoba gitu kan. Di situ ada gambar enggak? Dua, enggak ada ya. Kalau kita cobain, apakah kalau kita menggunakan BA dulu gitu, dapat enggak? Gitu ya. Kalau di sini kan contohnya adalah S menurunkan AB, ya. Nah, kebetulan B-nya itu besar. Karena S menurunkan AB, B-nya besar atau BA gitu. Yang ini kan, yang garis pertama. Ya. Kalau kita coba selusurin menggunakan S menurunkan BA dulu, apakah bisa membuktikan untai string yang ini apa tidak? Gitu. Ya, kita coba. Kalau S menurunkan di sementara kita disuruh mencari string A, A, A. Dimulai dari pertamanya aja udah nggak cocok tuh. Dimulai dari B. Apakah si B ini bisa diturunkan lagi? Ya mana ada B terminal bisa turun lagi. Kan? Sementara ada nggak dari deretan himpunan produksi yang contoh ini B kecil menurunkan apa gitu? Nggak ada kan? Sehingga ketika kita mulai pakai BA ini tidak cocok betul. Tidak mungkin accepted ya. Maka kita perhatikan dari gambar yang ada. Dimulainya adalah dari AB dulu. Itu. Pakai untuk mencari A, ya. Kemudian double B, ya. Kemudian A, kemudian B, kemudian B, gitu ya. Kemudian BA. Nah, gimana caranya kita punya modal himpunan produksi yang itu untuk mencari mereka gitu. Kita ingin menyelesaikan A yang pertama ini. Kita punya modal dari S kan, tidak bisa dari A atau B kan. Yaitu start awalnya kan dikatakannya S. Nah, kita bisa nggak? Oh ada ya. A yang ini jadi modal awal tuh. Dan ini kebetulan di S menurunkan AB itu yang formasi pertama, formasi kedua menurunkan BA nggak cocok. Gitu. Bisa dipakai nggak? Ya bisa kemungkinan dipakai. Kenapa nggak dibuang gitu? Waktu penyederhanaan produksi, baik itu users, MD atau unitnya gitu. Nah,
ketemulah A yang pertama untuk ngecek parity ya, deretan string yang ini. Tuh. Kemudian kita lihat lagi. Berikutnya yang bisa diturunkan itu si B loh, itu yang ini loh. Untuk mendapatkan apa ini? Untuk mendapatkan A yang kedua nih. Gimana sih caranya? Gitu. Otomatis ada nggak yang A kedua ini adalah A kecil ya? Oke. Supaya jadi A kecil gitu. A yang kedua. Ini kan 1, ini 2 lah. So, ternyata kalau kita lihat ke produksi unit si B, itu ada loh yang B menurunkan gitu. Ya. Apakah B menurunkan S gitu? Kita lihat di sana. Mungkin gambarnya kalau kita perhatikan A, B, B ada nggak ya? Ternyata ini salah nih. Oh ya, kan B kecil. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Kalau kita di soal lah ya. Ya, sehingga bisa mendapatkan cuman AA, BB. Sudah selesai. Tidak bisa mendapatkan yang lain. Atau jangan-jangan kita nggak pakai itu. Bisa nggak? Bisa menurunkan gini. Kemudian ini. Tuh. Namanya ABS dong gitu ya. Ada nggak deretan yang kalau kita perhatikan di sana ABS. B itu bisa menurunkan ABS. Oh, tidak ada gitu. Ya. Nah, kemudian 3 ini itu tidak ada dalam formasi B menurunkan ABS. Ada juga menurunkan BS. Tuh. Sehingga singkat cerita, kalaupun kita cek itu, nah si B itu bisa menurunkan ini doang. Dan si S-nya itu yang bisa mendapatkan turunan lagi katakanlah. Kalau di sana ada di B menurunkan BS. Ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, dapat dong yang deretan kedua itu adalah si B. Sehingga ketika deretan kedua si B ini tidak cocok dong ada di deretan string yang ini. Gitu. Kan kita menginginkannya itu adalah deretan kedua itu A. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sampai sini paham belum? Ini belum selesai nih. Halo? Pada kemana ya? Apa saya Pak, live group apa ya? Pak, Ya? itu Ya. kayaknya yang B di PPT di PDF itu aturan B turunan B habis itu atau B S besar atau itu B kecil B besar Pak aturan Pak? Ya, betul. Ini kan ceritanya kita lagi ngecek gambar yang itu bener apa enggak gitu loh. Oh, oke. Maksudnya teman-teman memahami enggak gitu. Ya, cocok enggak antara himpunan produksi sama gambarnya gitu. Berarti kan kita kesimpulannya kalau umpamanya kita pakai gambar yang ini, himpunan produksinya salah gitu Mas ya. Betul ya enggak? Ya, bener nggak? Iya, nanti turunannya nggak sesuai Pak. Ya, betul. Terima kasih Mas koreksi. Kita ulangi lagi. Ini lagi direka-reka biar teman-teman tadi contoh 1 begitu sederhananya. Gitu. Contoh 2 ada kesalahan di mana gitu. Oke.
kita tuliskan dulu soalnya biar ketahuan yang betulnya. S menurunkan A B atau B A. Kemudian si A ini menurunkan bisa A kecil, bisa juga A kecil sama S, bisa juga B kecil sama AA besar. Kemudian si B besar ini bisa menurunkan B kecil atau B kecil sama S atau A kecil sama B besar. Yang ini ya. Yang barusan dibahas sama Masnya ya. Kalau kita selusurin, kita masih di sini. Nah, kita selusurin untuk mendapatkan A kecil 3 kali, B kecil 2 kali, kemudian AB, ya, A kecil sekali, B kecil 3 kali, A kecil sekali. Nah, kalau kita selusurin, S menurunkan AB, dapat A sekali. Kemudian gimana A yang kedua kali? Kita cocokin. Ya. Ketika A 2 kali, kita udah menggunakan sebelah kiri AB. B itu bisa turun ke siapa? Kalau umpamanya kita turunkan ke B sekali doang, sudah berhenti. Tidak bisa, kita butuhnya A. Kemudian gimana kalau kita menggunakan B ini menurunkan BS. Kita butuhnya A, gitu kan. Itu diawali B-nya kecil, nggak cocok juga. Gitu. Kemudian kalau B ini seperti yang tadi dikatakan, masa salah Pak? Ya betul. Itu tipe atau di slide-nya lupa. Nah, oke. Ternyata kalau umpamanya ini kita dapatkan A, gitu, ya. Kemudian di sini B sekali, kemudian di sini B 2 kali. Jadi kebalik itu, ya. Bukan A besar BB, tapi A kecil BB besar. Nah, kalau umpamanya dapat ini A kedua, oke. Dan A kedua. Belum selesai kerja, kita harus mendapatkan A ketiga. Ya, A ketiga ini kalau umpamanya yang dibutuhkan hanya ini saja nih, B yang tengah katakanlah. Oke. Kalau kondisi A ketiganya gitu kita turunkan B menurunkan A doang, ada enggak? Tidak ada. B menurunkan yang ada A-nya doang lah. Gitu. Untuk mendapatkan string A yang ketiga ini gimana, gitu kan? Yang asalnya dari B, gitu. Nah, yang ada itu kan ABB, ya. Berarti yang ini yang ABB lagi. Tuh, kita di samping punya PR yang B yang sebelumnya itu masih belum tuntas, biarkan dulu. Oke. Sehingga kita dapat A 3 kali. Nah, selesai itu PR kita. Kemudian untuk mendapatkan B yang pertama, ada nggak B yang menurunkan B doang? Oh, ada. Gimana kalau B dapat 2 kali? B doang lagi, boleh aja gitu. Yang ini nurunin B, yang ini nurunin B. Sehingga A, B, beda kali. Kemudian katakanlah B yang 2 ini sudah selesai lah.
tuh, kita masih punya celengan nih yang ini. Katakanlah seperti itu. Apakah bisa menuntaskan sisa yang ada A, B, 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 A dari formasi yang paling pinggir kanan? Ya, karena B bisa menurunkan hanya satu B, bisa aja terjadi. Sehingga kita yang bawah untuk melengkapi B itu. Oke, kita mainkan B yang paling kanan itu untuk mendapatkan A lagi. Sama triple B sama A. Udah, kita mainkan lagi seperti yang ini. Seperti yang ini. Oke, ini A. Karena modelnya itu. B yang menurunkan. Mana yang bisa mendapatkan A hanya itu. Ya, tuh. A, B, B, A. Kan, dari sini kan. Ya. Ini, ke sini. Kemudian ke sini. Nah, tuh, kita butuh A1 kan. Ya, selesai. Sekarang triple B diperoleh dari mana? Kita punya modal B2. Jadi sehingga akan berbeda dengan gambar yang itu, boleh. Menggunakan gambar yang itu boleh. Itu. Kita memperkuat yang sebelah kanan. Kan? Tadi ada ruas kiri atas kanan. Kalau umpamanya kita butuh triple B berawal dari B. Tuh. Kita cari B menurunkan S, katakanlah. Menurunkan BS. Ya. B menurunkan BS. Kita pakai, coba kita ingin pakai. B menurunkan B sama menurunkan. Sehingga kita dapat B yang ini untuk jahitan string B yang ini. Sisanya tinggal 2B. Cocok nggak kalau kita pakai menggunakan S? Gitu. Ya, kita punya model S sama B kan, berarti si S ini bisa nggak menurunkan B atau A gitulah. S menurunkan B atau A. Bisa. Katakanlah pakai yang atas bukan S menurunkan BA kan. Oke. Di sini menurunkan B. Sehingga B yang kedua sudah dapat tuh, katakanlah. Kemudian di sini A kan, berarti cocok nggak pakai ini? Sehingga kita punya hasil B2 kali sudah dapat tuh. Tinggal BA nih, gitu. A ini harus menurunkan apa supaya dapat B, sama B yang paling kanan itu nggak boleh gantung B besar gitu, harus tuntas sampai variabel terminal A gitu. Ya karena kita punya sisa BA kecil. Kalau A itu harus menurunkan B, ada nggak di sana? Tidak ada. Oh ada, tapi BAA. Kalau kita pakai ini menggunakan BAA gitu, jadi panjang tuh. Ya. Malah kita jadi punya PR AAB yang belum tuntas ini. Ini sama ini. Padahal kita butuhnya cuma 2 BA doang yang terakhir. Oh, berarti nggak bisa kepake tuh. Kita cari lagi. Yang bisa nggak yang lebih pendek? Nggak ada. A itu menurunkan 1B. Nggak ada A menurun A. Otomatis yang ini nggak bisa dipakai jalannya. Oh. Yang BS nggak bisa dipakai. Karena bulat tadi. Nggak bisa mendapatkan string yang kita perlukan. Tuh, ya. Otomatis BS nggak usah dipakai. Tuh. Nah, kita cari lagi. Si B ini biar mendapatkan triple B gimana? Kalau B-nya yang ini sekali, sah-sah saja.
Berarti B, triple B yang belakang ini sudah terhapus. Tinggal double B sama A. Kita mainkan tuh dari B yang sisa yang ini. Tuh. B yang ini bisa nggak dapat double B sama A? Kalau kita menggunakan A kecil, BB besar, coba. A kecil, BB besar. Ada A dapatnya, padahal kita perlunya deretan B 3 kali kan. Tadi udah dapat B sekali. Kalau ini diturunkan seperti A, B, B, ada A yang nggak kita perlukan. Maka ini nggak bisa. Tuh. Gimana caranya biar mendapatkan B 2 kali A sekali. Lewat PS nggak bisa. Kalau B langsung sekali ya B cuma 2, A-nya ketinggalan. Gitu. Otomatis kita harus merubah ya langkah kita yang ini. Gitu. Kita ada yang salah dari awal. Kalau pakai jalan menggunakan yang ini, kita pertahankan. Tidak bisa mendapatkan triple B yang belakang dengan sempurna, kemudian A sekali. Itu. Kalau memang cara ini, tadi kita sudah buktikan ya, bahwa tidak bisa mendapatkan deretan triple B sama A ini. Seperti itu. Sampai di sini paham belum? Paham ya? Nah, sehingga kalau kita menggunakan gambar yang kita lagi reka-reka barusan itu, walaupun langkahnya sama, tapi untuk mendapatkan string yang atas ini mentok ada di belakang. Itu ya. Nah, kemudian kita balik ke slide PowerPoint-nya. Kita menggunakan gambar yang ini. Itu, kita selusurin dengan cara dia. Ternyata kalau kita menggunakan cara yang ada di contoh yang ada di slide itu, kita bisa mendapatkan A 3 kali, kemudian BB 2 kali, kemudian A sekali, kemudian B 3 kali, kemudian A sekali. Tuh, dengan memperpanjang jalan yang tengah. Tuh, yang B menurunkan BS. Tuh ya. Dan yang paling kanan untuk mendapatkan B 2 kali sama A sekali. Nah, sampai sini kita nyangkut. Oke, kalau sudah nyangkut, kita latihan nih. Halo, 1, 2, 3. Ada pertanyaan nggak? Tanya dulu deh. Izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kalau unit produksi sama hasil untayannya itu tidak sesuai, itu nggak apa-apa ya, Pak? Kan tadi yang di awal Unit itu, yang A itu kan sesuai hasil untayannya tuh ada A-nya 2, A besarnya 1. Di aturan produksi juga gitu. Bentar. Yang mana? Atas lagi, Pak. Yang contoh pertama. Yang ini? Itu yang mana? Bukan. Bingung nih. Contoh satu ya? Contoh pertama, Pak. Nah ini. Unit produksi sama parsing tree-nya tidak sesuai. Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Iya. Hasil untaiannya itu kalau nggak sama nggak apa-apa. Kan tadi yang di A itu ada A-nya 2, A besarnya 1. Nih. Yang ini? Ya. Oh, ini nih, yang ini. A-nya 2. B kecilnya 3. Bukan 1. Ya. Nah, itu kita buktikan untuk himpunan produksi yang ini nih, atas ini. Nah, yang tidak sama itu yang mana? Saya nggak paham. Coba. Ulangi. Ini Pak, kan itu hasil produk hasil aturan produksinya
ada A kecil, A besar, dan A kecil. Atau A kecil. Kemudian Ya. Terus yang di B itu ada B kecil, B besar, B kecil. iya, terus Nah, terus kan di hasil untaiannya ini kan ada A kecilnya 2 sama B kecilnya 3. Nah, itu kan yang A ini kan sama nih Pak, ada A kecilnya juga 2. Sedangkan di B ini B kecilnya 3, di aturan produksi B kecilnya 2. Itu tuh nggak sama, itu nggak apa-apa? Atau emang berbeda hal teh. Ini ya, maksudnya itu bukan disamain untai string ini disamain dengan himpunan produksi ini, bukan disamain. Bukan. Jadi kita berpikirnya bukan disamakan, bukan. Tapi untai string yang ini itu bisa diperoleh dengan pembuktian dengan parsing tree atau pohon penurunan dari pengolahan himpunan produksi yang ini gitu. Jadi ceritanya kita punya modal itu namanya himpunan produksi. Dalamnya ini loh, dalamnya itu yang pagar ngeblok. Oke. ya Pak. Nah, itu dipakai untuk mencari untai string, untuk mencari kalimat gitu. Di mana itu adalah string kan ya, untai string AA, B, 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 B gitu. B-nya 3 kali, A-nya 2 kali gitu. Gimana kita membuktikannya gitu. Bukan disamakan, bukan. Ya. Saya ulangi, kita punya modal himpunan produksi. Yang Pak Karno blok tuh. Pak Karno share screen ke sini. Share screen ya? Iya Pak, kelihatan. Nah, kemudian modal yang kita punya himpunan produksi tersebut dipakai untuk mencari untai string. Tuh. AA, B, B, B. Tuh. Cara mencarinya gimana? Mencari AA, B, B, B-nya itu. Pakai menggunakan parsing tree atau pohon penurunan. Tuh. Gitu, bukan disamain ya, bukan. Ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Mungkin bahasa Pak Karnonya yang sulit dimengerti, mohon maaf. Ini ya, umpamanya mungkin biar lebih jelas deh. Katakanlah ada kayak gini. Ada S, kita punya modal, tadi bahasa umumnya. Kita punya modal A, kemudian A besar, kemudian S besar, kemudian A kecil, ini atau lah ya. Kemudian si A besar ini, kan setelah disederhanakan yang kepake cuma A doang kan ya. Dia itu adalah S besar, menurunkan S besar, B kecil, sama A besar. Dan juga ya atau ya, menurunkan B kecil sama A kecil. Nah, kita modal yang ini ceritanya nih. Dipakai untuk mencari untai string. Kita belum ngomong alat mencarinya. Dipakai untuk mencari untai string, yaitu katakanlah A, tuh. Kemudian B, kemudian A gitu. Dipakai untuk mencari ini. Mencarinya dengan cara apa? Kita belum ngomong alatnya. Nah, kebetulan alatnya adalah namanya parsing tree atau pohon penurunan. Oke, kita cari string ini AA, BB, AA dengan parsing tree nih. Tuh. Dengan pohon penurunan nih. Dari modal ini, himpunan produksi yang ini. Gitu. Otomatis kita direka-reka nih gimana caranya ya bisa mendapatkan A pertama, A kedua, B pertama, B kedua, A ketiga, A keempat.
modalnya kan ini kan. Kita mulai dari A nggak boleh karena start awalnya adalah S. Otomatis kita dari S dulu. Tuh. Kalau langsung A doang satu gitu, ya mentok deh. Ya kan butuhnya A 2 kali. Otomatis yang bisa dipakai adalah yang sebelah kiri kan ya. A sekali, kemudian A besar, kemudian S besar. Sehingga diperolehlah A yang ini adalah A yang ini. Betul sekali tuh. Tuh. Kemudian A yang kedua gimana dapatnya? Gitu kan. Ya, gimana caranya bisa mendapatkan A kedua? Kalau A besar bisa menurunkan A1 doang, kita pakai. Wah, tapi nggak ada. Gitu. Kalau langsung A menurunkan BA, jadi B deh. Gitu kan. Kita butuhnya A. Ya udah pakainya SBA. Kan. Yang ini S, kemudian B, kemudian A. Ambil dicek apakah benar enggak instruksinya. Tadi kan salah. Oh, si S ini bisa menurunkan A sendirian loh. Akhirnya A yang kedua terjawab. Tuh, sehingga A kedua ini terjawab. Tuh. Si B yang tengah ini nggak bisa nurun dong. Otomatis dia adalah B yang pertama. Itu, ya enggak? Kan alurnya membacanya juga dari sini. Kemudian ke sini. Gitu. Kita masih punya PR, yang ini A besar sama S besar. Nah, sekarang PR kita adalah B yang kedua. Ada enggak A itu menurunkan B? Oh ada. A itu menurunkan BA. Kalau mamanya kita pakai ini benar enggak ya? Itu menurunkan B. Yang ini menurunkan A. Sehingga katakanlah ceritanya kita asumsi benar dulu nyoba. B ini adalah B yang kedua. A yang ini adalah A yang ketiga. Ya, kan? Sehingga garisnya ya kita bisa cari gini kan. Gitu. Tinggal punya PR A sekali lagi. Nah, sisanya kan S yang masih belum diturunkan. S menurunkan A sekali enggak? Oh iya, berarti langkah coba kita benar. Percobaan kita benar. Ini menurunkan A sekali. Sehingga A yang ini selesai. Oh, gambarnya begitu dari parsing tree-nya gitu. Gitu. Sehingga ketemulah AA, BB, A ke sini. A. Sudah kan berhenti sampai situ. Itu teh ceritanya. Jadi bukan bisa main ya, tapi untuk mencari. Ketika dicari ketemu, berarti gambarnya bener nih. Gitu. Bahasa kasarnya kayak gitu. Sampai sini paham belum? Halo? Paham, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, siap. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Sebelum ke itu kita latihan juga ya yang nyoba-nyoba. Pak Garno ini share screen apa enggak? Share screen ya? Halo? S Iya, Pak. menurunkan
A nih, tak kasih lagi nih, A lagi. Kemudian si A ini menurunkan katakanlah A besar. Tuh, juga menurunkan A kecil, juga menurunkan B kecil, tapi dia bersama-sama dengan A, juga menurunkan formasi yang terbaliknya. Nah, model ini, himpunan produksi yang ini dipakai untuk mencari untai string ya si BB itu, kemudian A, kemudian B, kemudian A, B, kemudian A. Cocok nggak kalau kita dipakai untuk mencari BBA, BAA, BA gitu. BBA, BAA, BA tuh. Dipakai untuk mencari ini. Sekarang dicoba gampangin. Silakan. Silakan dicoba. Gambarnya kayak apa? Yang mau ini share screen biasa ya, pagar no stop share screen. Nah, silakan mas, saya stop share screen. Mau coba Pak? Iya. Siap. Mas Bayu ya. Mau gini Pak. Tadi kan S menurunkan A, terus A bisa menurunkan BA, terus A yang di sini bisa menurunkan BA lagi, dan yang A di sini menurunkan A. Terus lanjut ke A yang di atas menurunkan BA, lalu A yang besar, A besar ini bisa menurunkan triple A besar, kemudian yang A besar 2 ini menurunkan A kecil, satu lagi A kecil juga, yang A ketiga ini menurunkan B kecil sama A besar lagi. Terus A besar yang terakhir menurunkan A, jadi BBA, BAA, BA.
Oke, benar Mas ya Mas. Si S itu menurunkan double A, ya, si A ini menurunkan BA untuk mendapatkan B pertama ya. Kemudian untuk mendapatkan B kedua, A menurunkan BA lagi. Ya, sehingga double B. Kemudian ada satu A menurunkan A. Ya, betul. Baru pindah ke ruas kanan. Ya, betul Mas. Terima kasih Mas Bayu. Temannya mungkin bisa belajar dari Mas Bayu. Kemudian berikutnya lagi. Nomor 2, kalau punya modal himpunan produksi, katakanlah punya A kecil, A besar, kemudian D kecil, D kecil, kemudian dia juga punya A kecil sama B besar. Berarti di sini ada A yang terpakai sama B yang terpakai. Tidak terbuang secara penyederhanaan produksi. Nah, karena di S-nya ada A sama B. Nah, si A-nya ini bisa dapat si B, juga dapat si C, C kecil. Nah, si B-nya itu ada juga C, ada D-nya. Tuh. Kemudian si B-nya juga ada D, dibalik gitu. Tuh. Kemudian coba kita bareng-bareng berpikir ya. Dia kita pakai untuk mencari simple dulu. A, kemudian C, D. Gampang banget nih. Otomatis yang ada A-nya cuma dari S, kemudian yang ada C, D ini dari B. Tapi Pak Karno mau lihat gambarnya. Oke, silakan. Ada A-nya itu dari mana nih? S ya. Kemudian CCD dari B. Nah, pakai yang mana di S-nya? Ya, silakan. Stop share screen. Maaf Ya, Pak, share screen-nya pakai HP ya Pak. Ya, silakan Mas Jer. Gak apa-apa Mas, yang penting mah kelasnya nggak sepi. Ini Pak, kelihatan belum? Wih, cepet banget ya. Jadi, ini perlu dijelasin nggak Pak? Ya nggak apa-apa ngomong kan, Oke. belajar ngomong. Jadi kan nanti hasil untayan dari pohonnya itu A kecil, C kecil, C kecil, D. Nah, kalau kita lihat dari aturan produksinya, saya mengambil yaitu S turunannya itu A kecil dan B besar. Nah, kalau A kecil kan tidak bisa diturunin jadi tetap, dan kalau B besar itu bisa diturunin jadi C kecil sama D kecil. Nah, jadi hasilnya seperti untayan yang dikasih pagar. Siap. Nah, itu
Salah satunya untai string yang bisa diperoleh dari himpunan produksi tersebut ya. Sebenarnya banyak untai string yang lain. Katakanlah ada A, kemudian B, kemudian B, kemudian C, kemudian CCD, itu bisa aja gitu. Ya. Jadi bisa juga umpamanya dari himpunan produksi itu kalau diminta untuk membuktikan untai string ini gambarnya kayak apa. Ketika untuk membuktikan untai string yang satunya lagi dari himpunan produksi yang satu ini gitu, gambarnya yang kedua. Kemudian ada lagi untuk membuktikan untai string yang ketiga, urutannya bla 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 bla, kamu gambar lagi yang ketiga. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Jadi tidak mesti satu himpunan produksi itu tepat hanya bisa membangkitkan satu untai string. Ya, masukkan dulu bahwa himpunan produksi itu tidak hanya dapat membangkitkan satu untai string. Ya, bisa lebih dari satu. Tuh. Nah, makanya kemarin kan waktu kita belajar regular expression itu dari A berpangkat transitive closure ya, atau berbintang atau positive closure tanda plus itu. Nah, di sana ada kemungkinan peluang untai string yang bisa diperoleh gitu. Yang ceritanya kalau menggunakan epsilon itu 0, kemudian A sekali, A2 kali, A3 kali. Nah, itu ceritanya itu bisa saja untai string deretannya seperti itu, deretan dari himpunan. Gimana kita membuktikan? Seperti itu. Kebetulan yang akan kita cari dari modal pembuktian namanya himpunan produksi. Nah, gitu ya. Oke. Stop share screen dulu Mas Jar. Kita lanjutkan. Ada di berikutnya itu namanya ambiguitas. Kita ke bawah ada teori namanya ambiguitas. Kalau slide sebelumnya itu contoh-contoh penggunaan aja ya. Itu dari teori itu ceritanya dia mencari untuk ini bla 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 itu secara abstrak kayak gitu. Sekarang kita ke ambiguitas. Kalau yang ini tuh gambar untuk ceritanya secara abstraksi mencari wajah mana yang cocok segala macam bla 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 lah ya. Nah, kemudian kita membahas ambiguitas. Ambiguitas artinya terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Berarti bisa dicari dengan cara lebih dari satu lah gitu bahasa gampangnya. Ya. Misalkan contoh di sini. Ada himpunan produksi yang namanya S menurunkan A atau B. Bisa dicari lewat A, bisa juga dicari lewat B. Gitu. Di mana A-nya itu menurunkan A, B-nya juga menurunkan A. Untuk memperoleh untai string A doang satu, katakanlah ini contoh ya, itu bisa didapat dengan cara melalui A. Tuh. Bisa juga didapat melalui B. Tuh. Gampang kan secara sederhana? Contoh lain. S menurunkan SBS atau menurunkan SCS atau menurunkan A. Ketika kita akan mencari A, B, A, C, A, tuh, untai stringnya seperti apa? Kita bisa mencari lewat SBS bisa, kita bisa mencari lewat SCS juga bisa, gitu. Jadi secara pohon penurunannya juga kita S menurunkan SBS juga didapatkan A, B, A, C, A gitu. Kita mencari lewat SCS juga didapatkan A, B, A, C, A gitu. Gitu. Kalau di sini kan kalau ini bentuknya nggak dipohonkan ya. Kalau dipohonkan ini kan
cara pertama, S menurunkan SBS. Tuh. Nah, ini kan SBS. Oke. Kemudian SBS menurunkan SBSCS. Nah, kan SBS menurunkan SBSCS gitu. Ya. Seperti itu. Sehingga didapatkannya ABACA. Tuh. Nah, kalau intinya secara metode kita bisa menggunakan lebih dari satu untuk mencari untai string yang sama. Gampangnya kayak gitu. Oke. Kebetulan di sini bisa menggunakan SBS atau menggunakan SCS. Oke, secara metode pahami dulu bisa lebih dari satu untuk mencari untai string yang sama. Bentar, saya tak cariin latihan. Ada latihan ini. Kita cari untai string yang sama, yaitu untai string katakanlah AABB ya. AABB. Dari modal apa ini? Hubungan produksi yang mana? Gitu. Kita punya modal S menurunkan SS, kemudian dia juga bisa menurunkan ASB, kemudian dia juga menurunkan AB, kemudian dia juga menurunkan epsilon. Artinya mentok tidak punya turunan, yaitu nilainya 0. Bisa terjadi kayak gitu. Ya. Coba. Kita punya model seperti ini. Kita ingin mencari untai string AABB. Tetapi kita bisa memperolehnya itu dengan dua cara, katakanlah. Lebih dari satu cara. Kita bisa memperolehnya itu AABB lebih dari satu cara. Kalau kita baca dari himpunan produksi yang kita miliki, itu berarti bisa menggunakan ini. Kalau pakai yang ini, nggak mungkin karena dia variabel terminal semua, mentok di AB doang. Tidak bisa AABB. Ini bukan. Jadi bukan nih. Gitu kan? Kita punya model yang lain yaitu ini. Tuh. Bisa melalui cara pertama SS, bisa melalui cara yang lain yaitu ASB. Tuh. Untuk mendapatkan AABB yang katanya dia adalah ambiguitas, yaitu lebih dari satu cara. Ya. Kemudian kita coba cara yang pertama melalui SS. S menurunkan S. S-nya kan 2 kali itu. Belum mendapatkan AA nih karena masih menurunkan SS nih. Gitu. Ya. Kemudian kita main lagi pikiran kita. Gimana caranya dapat A ya? Kita coba deh. Ada ASB, katakanlah ya. Coba ini A, kemudian ini S, katakan ini B. Bener nggak cara ini? Dapat A sekali. Oke. Kemudian
gimana lagi ya? S menurunkan AB. Bisa nggak ya dapat? Kita ini A sehingga dapat A yang kedua dan B yang pertama. Hore, dapat setengah nih. Pas kita lihat dan stringnya, sisanya cuma B sekali. Oke. Apakah ada B menurunkan B? B-nya itu kecil kok ya. Salah. Nih. B kecil kan ya. Udah dapat B 2 kali, katakan AA, BB. Oke, kan caranya dari sini ya. No. Betul kan? Kemudian S yang ini, oh bisa saja 0 nih kan. Nah, sehingga dia tidak terbaca. Oke. Impas tuh, cara pertama, dapat AA, BB. Apakah ada cara yang lain? Mungkin kalian punya cara yang berbeda-beda. Yang penting mendapatkan AA, BB. Coba, kita masih pakai SS juga. Cuman dibalik tuh, sebenarnya sama aja. S yang ini S. Kalau S yang ininya itu epsilon, katakanlah dibalik. Yang ininya berarti A S B. Balik dong gitu, ya enggak? Sehingga S yang ini bisa menurunkan A lagi sama B. Gitu. Sehingga AA, BB. Impas. Itu masih pakai SS. Judulnya adalah masih cara menggunakan ini. Tuh, masih satu. Sekarang ada jalan yang lain katanya, yaitu lewat ASB yang lainnya itu. Kalau ini dibalik masih satu namanya. Oke. Sekarang menggunakan ASB. S menurunkan A S B. Gimana caranya? Gitu. Kita punya modal A di depan sama B belakang. Berarti tinggal AB yang tengah yang belum. Yang ini kan. Gitu. Ya. Karena kita udah punya modal A, 1 di depan, B, 1 di belakang. Gitu. Nah, otomatis yang ini gimana? S menurunkan apa ini? Gitu. Bisa nggak yang ini menurunkan A, yang ini menurunkan B? Kan S menurunkan AB bisa. Gitu. Sehingga dia seperti AA, BB. Tapi kalau kita perhatikan, mungkin algoritma yang menggunakan ini lebih efektif dan tepat daripada menggunakan ini. Lebih panjang. Itu kalau kita perhatikan ya. Nah, secara singkat bahwa tadi dikatakan yang namanya ambiguitas itu ada lebih dari satu cara untuk mendapatkan untai string yang sama. Ceritanya di sini cara pertama di gambar yang ini adalah dengan SS. Cara yang kedua ASB kayak gitu. Apakah sampai di sini paham? Apa ada pertanyaan nggak? Yo. Tes 1, 2, 3. Paham, Pak. Iya, betul. Gampang kan ya? Yang lain gimana? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Udah lewat 2 menit nih.
Gampang ya. Ada yang pertama untuk mencari yang biasa saja. Kemudian ada yang kedua yaitu lebih dari satu cara. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi